Nah, pada saat saya join di Manulife, memang waktu itu di saat yang sama saya diminta oleh rekruter saya itu untuk langsung building tim. Yang mana berasanya kayak orang buta nonton orang buta gitu ya, sama-sama nggak paham nih gitu. Oke, jadi sekali lagi selamat pagi teman-teman semua dan selamat datang di segmen rekrutmen podcast bersama dengan tim agensi rekrutmen Manulife Indonesia. Dan tentunya kita di tengah-tengah sesi hari ini kita berada bukan di kantor Manulife Indonesia, tetapi kita berada di Cirebon. Lebih tepatnya itu adalah di Hotel Aston Cirebon, tempat kita barusan pagi tadi lakuin Grand BOS Nasional. Nah, jadi di tempat yang spesial ini kita lagi bersama dengan Kartika Mulia Putri dan ditemani dengan brother gue Zul. Oke. Biasanya lu fantastis antusias nggak? Nanti dong itu kalau ditanya sama aku. Oke, nah teman-teman, jadi pastinya ini adalah segmen yang seru banget. Dan pastinya objektif segmen ini adalah kita kepengen explore tips dan insight terutama mengenai rekrutmen. Dan tentunya Kartika Mulia Putri kita panggil biasa dengan Ika. Yes. Nah, ya karena ada Ika satu lagi ya. Biar nggak kembali. Nah, jadi pertama untuk Ika apa kabarnya, sehat? Sehat, thank you Johan. Oke, luar biasa. Luar biasa. Lebih lagi jawabannya nggak apa. Kenapa? Lebih lagi jawabannya. Nah, jadi mungkin kita pengen kenalan terlebih dahulu dengan Ika. Pastinya kita juga pengen tahu ya profilnya seperti apa. Nah, mungkin bisa start dengan profil singkatnya Ika. Oke, jadi saya start di Manulife itu dari 2017, teman-teman ya. Dan sebelum di Manulife, background saya adalah arsitek sebenarnya dan juga bantu keluarga di bisnis perhotelan gitu. Jadi sebenarnya totally different dengan apa yang saya jalani saat ini. Dan saat ini saya posisinya sudah di business director sekaligus GA owner dari Manulife Mulia Putri Agency dengan tim hampir 200 orang. Wow. Keren. Thank you. Kasih plus juga boleh teman-teman yang di sini boleh kasih plus ya. Luar biasa. Uji siapa nggak nyambung ya dari arsitek terus jadi bisnis director. Tapi kenapa interest dengan Manulife? Kalau boleh jujur sih awalnya nggak sengaja ya, maksudnya terlanjur basah gitu. Karena emang benar-benar awalnya cuma buat iseng-iseng aja, tapi ternyata waktu dijalanin banyak hal yang saya bisa pelajari dan bisa saya dapatkan dari Manulife ini yang benar-benar saya nggak nemu di bisnis lainnya. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu juga jadi salah satu reason kenapa Ika akhirnya fokus ya. Yes. For how many years? Sudah berapa tahun? Sekarang tahun kelima saya di Manulife. Tahun kelima di Manulife Indonesia. Nah, keren banget ya teman-teman semua. Jadi pastinya teman-teman recruiters, leaders, dan life planner ini harus benar-benar disimak apa yang nantinya akan di-sharing oleh Ika. Nah, jadi lanjutannya seperti ini sih. Kan waktu gabung ya, kan pasti perlu adaptasi dong. Ya. Karena kan UJIS itu nggak gampang ya. Betul. Nah, boleh nggak dijelasin lebih detail mungkin ya proses adaptasinya sampai akhirnya mulai fluent lah, mulai firm dengan insurance itu kayak gimana Kak? Oke. Jadi waktu awal-awal join itu kan benar-benar nggak ngerti sama sekali tentang polis, tentang premi, top up gitu ya, boro-boro ngerekrut orang gitu. Tetapi memang pada saat saya sudah komit, saya berusaha untuk mempelajari itu semua teman-teman. Dan cara belajarnya bagaimana selain dari yang Manulife ajarkan, memang saya terus terang banyak otodidak gitu. Otodidaknya adalah pakai aja fasilitas digital tools yang sudah disiapkan. Apalagi sekarang udah tambah oke ya, ada Mipos, ada Miller segala macam. Dulu tuh zaman saya masuk baru ada agency link gitu. Tapi itu tuh udah cukup pada saat itu untuk saya explore macam-macam produk tuh seperti apa gitu. Pertama mengenai penguasaan produk. Nah, lalu rekrutmen nih. Nah, pada saat saya join di Manulife, memang waktu itu di saat yang sama saya diminta oleh rekruter saya itu untuk langsung building tim. Yang mana berasanya kayak orang buta nonton orang buta gitu ya, sama-sama nggak paham nih gitu. Tapi yang penting sih kitanya komit dulu aja teman-teman, karena once kita komit itu selalu akan ada way-nya gitu ya, akan ada jalannya kayak gitu. Dan yang saya sadari adalah
jika pada saat awal saya nggak buru-buru ngerekrut, mungkin saya nggak survive di Manulife. Oh, Gitu. Itu Iya. sih. Keren banget. Jadi which is itu kenapa pentingnya rekrutmen ya? Ya. Oh, Oke, nah jadi tentunya saya juga pengen tahu sih, karena kan gini ya, kerjaan agen asuransi atau Iya. life planner itu kan bukan top of mind-nya masyarakat. Iya. Nah jadi gimana Ika ngelihat pentingnya profesi life planner ini terutama untuk membantu kehidupan masyarakat. Nah mungkin ada nggak semacam view-nya dari Ika? Oke, jadi kan memang bahwa insurance itu adalah suatu hal yang belum diterima secara luas oleh masyarakat kita, itu menjadi satu hal yang sangat saya syukuri, to be honest, gitu ya. Kebayang nggak sih kalau seluruh masyarakat Indonesia udah sadar asuransi, maka mungkin profesi life planner ini nggak terlalu diperlukan lagi gitu ya teman-teman ya gitu. Justru kita harus melihat ini adalah sebagai peluang gitu loh. Mumpung banyak orang yang semua orang perlu asuransi nggak? Pasti perlu. Tapi banyak yang perlu diedukasi oleh kita supaya lebih paham lagi mengenai perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa dan pastinya melibatkan proteksi keuangan di dalamnya. Gitu. Jadi ya seberapa penting ya? Ini memang sangat penting ya, dan saya selalu memposisikan diri dan saya mengedukasi tim itu untuk kita positioningnya adalah sebagai advisor gitu, bukan sebagai sales. Itu akan make a big difference sih ketika ketemu dengan nasabah kita gitu. I see. Keren banget sharingnya, penjelasannya teman-teman semua. Nah, jadi tentunya kan juga sudah hadir di tengah-tengah kita, nggak cuma Ika, pastinya ada brother kita yang selalu membantu. Lu udah berapa lama bro support Ika? Gua tuh dari baru join Manulife ya, tepatnya tuh Maret 2018. Oke, berarti sudah mensupport di role sebagai rekrutmen spesialis. Yes. Iya. Nah, kan sebagai support system yang membantu perkembangan tim dari Mulia Putri Agency. Nah, boleh dong lo ya soal Ika seperti apa ya? Yang bagus-bagus Ya bagus-bagus. Maksudnya saya bagus-bagus ya di sini ya. Oke, Bro Zul silakan bro. Oke, thank you teman-teman semua ya. Langsung nih, jujur li ya, kalau gue ngeliat Ika, gue tuh ngeliat Ika itu ya, dia itu sangat-sangat mandiri teman-teman. Jadi waktu gue pertama kali kenal sama dia, terus sempat diskusi-diskusi ya tentang program-program yang mau kita jalankan ya, khususnya di pengembangan tim ya, fokus ke rekrutmen. Dia tuh banyak kasih insight-insight tentang timnya ya, kondisi timnya, dan kita sempat pertama kali tuh kita agak serius ngobrol di salah satu kafe ya di bawah tuh ya, di Starbucks ya. betul. Dan itu kelihatan banget Ika puyengnya teman-teman. Dia cerita. Ini puyeng. Oh iya. Tapi dari situ akhirnya kita diskusi dan dia dapat insight-insight gitu ya. Dan yang saya lihat ini Ika ini sangat mandiri, tadi ya saya bilangin mandiri. Mandiri itu artinya apa? Setiap kita arahkan sesuatu, kita diskusi, dia ngambil dari sisi positifnya gitu ya. Dia selalu mau belajar, mau bisa, mau ngerti, dan bahkan kalau teman-teman tahu kan juga dari pertama saya kenal Ika sampai sekarang kan dia sudah pegang beberapa sertifikasi ya teman-teman ya. Jadi dia tuh orangnya seneng belajar ya. Ya sekarang aja dia udah certified financial planner ya. Jadi sebagai seorang perencana keuangan tuh dia sudah mendapat legitimasi ya, bukan cuma dari sisi pribadi tapi pengakuan dari sisi lembaga keuangan ya di Indonesia. Jadi ini yang membuat dia akhirnya mau dan bisa, dan nggak kaget ya teman-teman, karena dia itu orangnya mandiri ya, sehingga dia mau segala sesuatunya dieksplor, segala sesuatunya dipelajari dan dia praktekkan. Nah inilah kalau hari ini kita lihat dia tadi bilang dia punya tim 200 sih nggak kaget ya teman-teman, karena itu proses dari 2018 yang udah dia lakukan. Nah jadi ini menjadi contoh buat teman-teman yang hadir hari ini, yang nonton podcast kita, bahwa it happen gitu. Artinya segala sesuatu itu bisa terjadi teman-teman ya. Dari 2018 sampai sekarang 2022, dengan segala macam kondisi yang terjadi, dia bisa. Ya artinya teman-teman pun juga bisa ya, yang tinggal just do it, gitu aja. Luar biasa, brothers. Thank you bro. Dan sebelum kita close segmen podcast ini,
Jadi teman-teman semua, kan tadi ada satu insight penting ya, terutama kan ini soal rekrut. Nah, jadi boleh dong dari Ika untuk share apa sih tips waktu ngajak kandidat untuk join gabung ke tim MPA. Nah, ini mungkin nanti insight ini bisa kepake nih buat teman-teman Manulivers yang lain. Oke. Jadi gini sih teman-teman, ketika kita approach kandidat untuk rekrut ya, tujuannya rekrut. Sebenarnya prosesnya tuh mirip banget sama kita selling gitu ya, tapi ujungnya aja yang berbeda gitu. Jadi dari awal harus apa? Harus prospecting dulu, ngelis data nama gitu ya, terus approaching, and then fact finding. Dari fact finding ini kita harus tahu dia hot buttonnya apa gitu loh. Nggak semua orang hot buttonnya uang. Ada yang kebutuhannya mungkin dia butuh fleksibilitas waktu, butuh pengakuan, butuh aktualisasi diri, butuh do something yang valuable mungkin untuk masyarakat gitu ya. Ini yang kita harus tahu dulu. Persis sama ketika kita selling, kalau kita nggak tahu dia kebutuhannya apa ya pasti mental gitu ya. Nah, pada saat sudah tahu fact findingnya seperti apa, baru kita presentasi programnya itu bagaimana. Nah, seringkali yang mungkin belum berhasil merekrut itu adalah belum apa-apa tiba-tiba udah nawarin nih gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kita jualan produk, kita nggak ngobrol dulu, tiba-tiba ngasih tahu, ini mau nggak lu beli produk insurance A, B, C, D gitu. Jadi si calon kandidatnya pun akhirnya mundur gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih, gimana? Oke. So, teman-teman semua udah dengar sharing dari Ika dan keren banget pastinya, dan tentunya stay tune terus di YouTube channel MMBC Community karena kita pun juga selalu upload konten-konten kita yang ada di Milan dan tentunya aplikasi lainnya yang ada di Manulife. Stay tune terus share apapun konten-konten bermanfaat yang kita punya, terutama mengenai rekrutmen, dan kita akan juga segera rilis satu segmen baru mengenai team building yang pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi thank you untuk kehadirannya, dan gue Johan dengan Kartika dan Zul. tentunya stay safe buat teman-teman semua dan semangat pagi. Pagi. Thank you teman-teman. Bye-bye.